Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Kami lama tak berjumpa, tak melihat bagaimana keadaannya dan seperti apa keadaan di Pamulang sana dan teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat, barokah dunia wal akhirah. Keluarga selamat, keluarga mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan Allah berikan barakah pada kita semuanya. Mudah-mudahan ibu beserta keluarga juga demikian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap jamaah Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengkaji hakikat tentang ujian. Setiap manusia di dalam menjalani kehidupan harus disikapi sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2 berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Sudah merupakan ketetapan dari Allah. Hidup ini merupakan garis sebuah ujian. Sehingga ketika seorang mukmin mendapatkan ragam masalah yang dihadapi di depan, harus disikap sebagai ujian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah Muhammad, tiada musibah yang menimpa kami kecuali Allah telah menetapkan untuk kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Sehingga kesulitan yang kita hadapi pada saat ini akibat daripada pandemi COVID-19, mestinya kita menyikapi ini sudah merupakan ketetapan dari Allah untuk menguji kita siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Allah akan menyaring di antara orang-orang yang baik, di antara yang buruk, atau orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hakikat daripada amaliyah kebaikan-kebaikan, kekuatan daripada kita menjalani segala macam musibah. Ibu-ibu yang kami muliakan dan semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat ketetapan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah telah menyampaikan, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, bahkan jiwa dan buah-buahan. Apa maknanya dari ayat 155 Al-Baqarah? Allah akan uji kalian dengan sedikit, sehingga ujian itu pasti ada. Dan dengan makna sedikit berarti sebenarnya setiap manusia mampu menghadapi ujian tersebut jika ujian itu dihadapi dengan selalu mengharapkan ridha dan penuh kita jalani dengan keikhlasan. Kemudian Allah memberikan statement, wa basyyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu mereka yang apabila mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tanamkan pada jiwanya, mereka tanamkan dengan sedalam-dalamnya lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka mereka yang bersabar seperti ini ketika menghadapi beragam musibah disebutkan oleh Al-Quran, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Termaktub dalam Al-Baqarah 156, 157. Mereka yang benar-benar mampu menghadapi musibah menanamkan pada dirinya, kami ini milik Allah, kapan waktunya akan kembali kepada Allah. Mungkin kita kembali kepada Allah dalam usia tua, mungkin kita kembali kepada Allah dalam keadaan sakit, mungkin kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang tidak kita duga-duga. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu rahasianya. Maka mereka yang sabar menerima, maka disebutkan oleh Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan yang sempurna dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Sehingga mari kita tanyakan kepada diri, sudahkah kita menyikapi kehidupan ini sebagai sebuah ujian? Kemudian ketika kita mampu menyikapinya, sejauh mana kita sikapi ujian ini? Apakah kita ikhlas menjalaninya? Apakah kita sabar, ridha terhadap ketetapan Allah? Yang harus kita tanamkan, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu ditanamkan adalah tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita menjalani kehidupan ini ridha dan ikhlas, sehingga kita akan meningkatkan imun, daya tahan tubuh kita semakin meningkat, semakin membaik. Karena apa? Karena kita jalani kehidupan ini dengan penuh sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat itu hanyalah sandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita lafalkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, kekuatan dan upaya yang kita miliki kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mampu menempa diri ketika mendapatkan ujian sebagai jalan agar kita kuat. Kemudian ketika kita mampu menempatnya sebagai bagian daripada kehidupan, kita akan menjalani kehidupan itu dengan tenang. Ketenangan, ketentraman, kedamaian yang muncul pada diri kita, insya Allah akan memberikan daya tahan tubuh yang kuat, sehingga yang kita khawatirkan insya Allah COVID-19 tidak akan menimpa kita. Karena apa? Kita mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Dari mana? Dari cara kita menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan penuh ridha dan ikhlas. Sehingga mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menguatkan hati kita, bisa menyikapi hidup ini dengan baik, penuh dengan keridhaan, penuh dengan keikhlasan. Semuanya kita jalani hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri pertemuan kita, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Astaghfirullahaladzim, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami beserta ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah beserta keluarganya ya Allah mendapatkan keselamatan, kesehatan, kebaikan dan selalu mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Engkau jaga kami ya Allah dari segala macam bencana, dari segala macam kepikunan, dari segala macam penyakit dan COVID-19 ya Allah. Berikan kepada kami kesehajaan, kekuatan. Jadikan kami termasuk orang-orang yang ridha terhadap ketetapan-Mu ya Allah.
dan jadikan kami termasuk orang-orang yang menjalani hidup ini penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada saat kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.